Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita masih akan mengobrol dengan Profesor Yudi Haryono. Apa kabar, Prof? Siap. Baik. Iya, beliau seorang penulis. Nah, ini salah satu bukunya. Beliau juga seorang peneliti. Beliau seorang akademisi dan aktivis. Beliau ini termasuk inisiator Forum Negarawan. Nah, kita sekarang akan membahas tentang ini, Pancasila. Karena banyak pakar yang mengatakan sejak Undang-Undang Dasar 1945 direvisi dan terbitlah Undang-Undang Dasar 2002, itu undang-undang kita itu tidak lagi memiliki ruh Pancasila. Karena negara kita itu menjadi negara kapitalis ya, Prof ya. Ya. Sehingga dasar-dasar Pancasila itu semuanya menghilang, dan itu sudah sangat terasa di kehidupan kita sekarang, di mana orang lebih pro asing gitu ya, Prof ya. Orang lebih jauh dari kebijakan pemerintah, juga jauh dari keadilan gitu kan. Nah, kita akan berbincang lebih jauh tentang khusus Pancasila ya, Prof ya. Prof, tadi udah saya jelaskan bahwa sejak Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen menjadi Undang-Undang 2002, Pancasila itu seperti hilang dari kehidupan kita. Profesor melihatnya bagaimana dampak dari hal ini, dan bagaimana pula kita bisa membumikan lagi Pancasila, karena ini kan ideologi bangsa kita ya. Ya, gini Pak Maman ya, Pancasila itu menjadi penting karena ia adalah epicentrum dari apa yang disebut dengan teo-antro-ekosentris, hubungan mutualisme antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Jadi berpancasila itu artinya dia bertuhan, yang kedua berkemanusiaan, yang ketiga bersemesta. Tiga itu. Maka turunannya nggak bisa dalam konteks Indonesia itu harus begitu. Dunia juga mungkin gitu kali. Saya tidak tahu karena tidak saya riset negara-negara lain. Tapi negara kita itu lahir dengan ontologi di mana siapapun yang hidup di negara Indonesia adalah mereka yang bertuhan, tidak harus beragama loh ya. Bertuhan, bermasyarakat atau bermanusia, dan bersemesta, berlingkungan hidup. Tunggu dulu, kalau bertuhan otomatis kan beragama. Kalau belum tentu, belum tentu. Belum tentu. Banyak orang bertuhan tidak perlu beragama. Karena bertuhan dalam pengertian yang paling sederhana adalah ada kekuatan besar di luar kekuatan dirinya. Itu saja. Tidak harus ikut Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Orang bisa menemukan Tuhan tanpa lewat agama. Komunisme? Ya, saya tidak membahas komunis. Pokoknya bertuhan. Di Indonesia itu tidak ditemukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, tapi tidak rame-rame mencari orang yang beragama. Makanya kan ketuhanan yang Maha Esa titik. Itu artinya representasi keimanan kepada Tuhan, bukan kepada agama. Pengakuan adanya Tuhan ya. Ya, jadi kita nggak bahas yang itulah. Saya ingin mengatakan bahwa berpancasila itu nanti ujungnya adalah ketika Anda menjadi pejabat atau Anda menjadi kepala pemerintahan, kepala daerah dan seterusnya. Ketika membuat peraturan itu harus ada pertanggungjawaban kepada Tuhan, ada pertanggungjawaban kepada manusia, ada pertanggungjawaban kepada semesta, lingkungan. Jadi kalau membangun lingkungannya rusak, Anda tidak berpancasila. Kalau membangun tiba-tiba Anda berhadapan dengan masyarakat, Anda tidak berpancasila. Berarti terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja itu nggak anti Pancasila. Rempang itu membuktikan bahwa peraturannya apapun, mau perpres, mau peraturan daerah, mau apapun, jelas anti Pancasila, terjadi pengusiran kok. Dalam undang-undang apapun gampang sekali untuk menilai apakah undang-undang itu memiliki nilai Pancasila atau tidak. Ketika diimplementasikan, adakah rakyat yang tidak terima? Kalau ada, berarti dia anti Pancasila. Adakah kerusakan lingkungan? Kalau ada, berarti dia anti Pancasila. Artinya sebetulnya Indonesia itu udah mulai rusak itu sebetulnya nggak zaman Jokowi aja ya. Dari dulu. Sejak amandemen itu terjadi ya. Bahkan sejak Pak Harto sebenarnya. Cuman mungkin Pak Harto masih ada sisi tidak merusak lingkungan. Tapi sisi kemanusiaan sudah mulai berkurang. Zaman reformasi makin sempurna, anti Tuhan, anti manusia, anti lingkungan. Sebetulnya apa sih yang membuat orang kayaknya ada oknum lah ya,
yang kok sepertinya nggak suka dengan Pancasila sehingga menginginkan ideologi yang lain, kapitalisme lah, yang lain. Tidak berlipat keuntungannya. Kalau Anda sebagai seorang pebisnis, Anda tunduk pada undang-undang yang tidak mengingkari Tuhan, tidak mengingkari manusia, dan tidak mengingkari alam semesta, untung Anda sedikit. Anda menjadi manusia. Tapi begitu Anda anti Tuhan, anti alam semesta, anti manusia, Anda akan jadi kaya raya. Anda jadi Firaun. Jadi kritik orang pada umumnya kepada Firaun kan karena dia di dalam membangun peraturannya itu tidak ada urusan dengan Tuhan, tidak ada urusan dengan manusia, tidak ada urusan dengan alam semesta. Alam semesta mau rusak, mau banjir, mau kebakaran nggak dia pikirin. Manusia mau diusir, manusia mau mati, manusia mau kelaparan nggak dipikirin. Itulah Firaun. Makanya Pak Jokowi itu juga dijuluki Firaun ya, kayak ngamuk-ngamuk orang. Saya kira nggak perlu dijuluki, memang dia mengatakan dirinya Firaun. Dengan bahasa yang lain loh ya. Karena begitu ada kritik, hei presiden di sana itu ada orang diusir, bukan urusan saya. Hei presiden di sana itu ada lingkungan hidup yang rusak, hutan-hutan ditebang sehingga banjir, bukan urusan saya. Itu kan kalimatnya Firaun kan begitu. Padahal Pancasila ini kan dirumuskan oleh para founding father ya, seharusnya kan dipertahankan. Ya karena kalau masih menggunakan Indonesia berarti harus menggunakan Pancasila. Kalau Anda menggunakan Pancasila tapi tidak menggunakan Indonesia ya salah. Kalau Anda menggunakan Indonesia nggak menggunakan Pancasila juga salah. Itu kan mirip seperti koin. Menyatu. Wajah sebelah kiri Pancasila, wajah sebelah kanan Indonesia. Kalau dipisah, sebaiknya jangan disebut Indonesia. Sebut aja negara Jokowisme misalnya, sehingga kami tidak menggunakan Pancasila. Clear lah. Jantan aja. Kalau masih menggunakan Pancasila, gunakan nilai-nilainya. Pengabaian Pancasila ini mengandung konsekuensi hukum nggak sih sebetulnya? Kalau MPR-nya masih waras, iyalah harus diturunkan, diganti. Masalahnya kan semua lumpuh. Karena orang jadi Panglima TNI juga karena anti Pancasila, orang jadi Kapolri juga karena anti Pancasila, orang jadi Mahkamah Agung karena anti Pancasila, orang jadi presiden karena anti Pancasila, semua anti Pancasila gimana? Gak ada lagi lembaga yang bisa mengoreksi yang lain, gak ada lagi agensi yang bisa mengoreksi yang lain. Berarti kan itu sama dengan mengkhianati negara sebetulnya, mengkhianati depan kader. Ya pasti. Yang repot anak-anak para pendiri bangsa itu juga mengkhianatinya. Jadi gimana Prof agar Pancasila ini bisa ada lagi di dalam jiwa setiap bangsa Indonesia? Karena sebetulnya Pancasila ini luar biasa banget. Ya kan? Butir-butirnya kalau dipahami. Gini Pak Maman, menurut saya ada dua pilihannya. Tinggalkan Pancasila dan tinggalkan Indonesia dengan membentuk negara baru, negara setan yang yang ideologinya setan misalnya. Jadi kita lebih gagah gitu loh. Daripada seperti sekarang pura-pura ya kami Pancasila, kelakuannya setan. Kami setan tapi ngomongnya Pancasila. Tuh, itu pilihan pertama itu, lebih gagah. Ya, setelah saya jadi presiden, saya rubah semuanya menjadi negara setan. Ideologinya ideologi setan. Semua diukur berdasarkan kekuatan. Siapa yang kuat itu yang menang. Gentle aja. Gentle. Gitu. Iya. Atau ya balik lagi karena kita hidup begini dikarenakan pekerjaan dan warisan para pendiri republik, kita harus hidupkan pikiran-pikiran mereka. Dan cara menghidupkannya adalah dengan beriman pada tiga hal itu. Berkah pada Tuhan, berkah pada manusia, berkah pada semesta. Maka undang-undangnya harus begitu. Tidak boleh dia berkhianat kepada Tuhan, tidak boleh berkhianat kepada manusia, dia juga tidak berkhianat kepada alam semesta. Makanya menjadi teo, antro, ekosentris. Hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta itu menjadi harmoni. Ciri yang paling dekat dengan harmoni apa? Begitu dia membangun, rakyatnya senang. Begitu dia membangun, tidak ada kerusakan alam semesta. Nah ini kan begitu membangun, rakyatnya protes, alam semesta juga ngamuk. Dikirim banjir, dikirim kekeringan, dikirim berbagai hal yang disaster. Itu artinya dia melawan Pancasila. Jadi harus tobat semua orang, bukan hanya pemerintah tapi juga kita di dalam membangun, di dalam membuat peraturan, di dalam melaksanakan apa yang disebut dengan kebersamaan keindonesiaan. Akhirnya kembali lagi agar Pancasila itu terjawantahkan di negara kita, kita harus kembali ke undang-undang yang memang didasari oleh Pancasila. Gitu. Iya, pasti kalau artinya itu. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Ya kalau itu susah karena masih dikangkangi oleh korporasi, kita bisa mulai yang paling kecil. Pertama menerbitkan buku Pancasila, ya, ini ya. Seperti saya itu. Yang kedua mengkampanyekannya, kita buat podcastnya. Yang ketiga siapa tahu nanti ada kesadaran para dosen, para guru menjadi mata kuliah di sekolah-sekolah formal, informal, non formal.
Lalu nanti siapa tahu berkembang menjadi mata kuliah di organisasi seperti parpol. Parpol kita kan juga tidak pernah membahas lagi Pancasila.